ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita kembali bertemu pada kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 6. Kali ini kita lanjutkan materi kita, yaitu menyangkut tentang sumber, sarana dan metode ilmu pengetahuan dalam Islam. Epistemologi adalah salah satu bagian dari filsafat ilmu yang membicarakan tentang sumber, sarana, dan metode ilmu pengetahuan. Epistemologi atau teori ilmu pengetahuan di dalamnya selalu membicarakan dua hal, yaitu apa itu pengetahuan dan metodologinya. Sedangkan pengetahuan terkait dengan teori dan isi ilmu dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Epistemologi dalam Islam dijelaskan bahwa pengetahuan ilmiah adalah segala sesuatu yang bersumber dari alam fisik dan non-fisik. Oleh karena itu, sumber pengetahuan dalam Islam meliputi alam nyata, yaitu fisik, yang dapat diindra, dan alam yang tak dapat diindra oleh manusia, yang biasa disebut metafisik atau alam gaib, seperti Allah, malaikat, alam kubur, alam akhirat, jin, surga, dan neraka. Alam nyata atau fisik atau alam tidak nyata non-fisik adalah sumber ilmu pengetahuan yang nilainya sama di dalam Islam. Hal ini sangat berbeda dengan epistemologi barat yang hanya mengakui alam fisik sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dengan demikian, sesuatu yang bersifat non-indrawi, non-fisik, dan metafisik tidak termasuk ke dalam objek yang diketahui secara ilmiah oleh dunia barat. Pertanyaan epistemologi kedua, yaitu bagaimana ilmu pengetahuan diperoleh dalam Islam. Pengetahuan dapat diperoleh dengan menggunakan tiga elemen, yaitu indra, akal, dan hati. Penggunaan elemen ini dalam metode ilmiah berbeda. Untuk indra digunakan sebagai metode observasi atau bayani, sedangkan akal digunakan untuk metode logis atau demonstratif, atau biasa dikenal dengan nama burhani, dan hati digunakan untuk metode intuitif atau biasa disebut irfani. Dengan panca indera, manusia mampu menangkap objek-objek indrawi melalui observasi. Dengan menggunakan akal, manusia dapat menangkap objek-objek spiritual atau makulat atau metafisik secara silogistik, yaitu menarik kesimpulan tentang hal-hal yang tidak diketahui dari hal-hal yang telah diketahui.
Nah, dengan cara inilah akal manusia melalui refleksi dan penelitian terhadap alam semesta dapat mengetahui Rabb atau Tuhan dan hal-hal gaib lainnya. Melalui metode intuitif atau experiential Zauk, sebagaimana yang dikembangkan kaum sufi dan filosof Illuminationis atau Israkiyah, hati akan mampu menangkap objek-objek spiritual dan metafisik. Nah, antara akal dan intuisi, meskipun sama-sama mampu menangkap objek-objek spiritual, keduanya memiliki perbedaan fundamental secara metodologis dalam menangkap objek-objek tersebut. Sebab sementara akal menangkapnya secara imperensial, intuisi menangkap objek-objek spiritual secara langsung, sehingga mampu melintasi jantung yang terpisah lebar antara subjek dan objek. Berdasarkan epistemologi, maka pencapaian ilmu pengetahuan dalam Islam melalui 3 alat, yaitu indera kita, akal budi, dan hati. Hal inilah yang kemudian membedakan dengan epistemologi barat yang hanya menjadikan indera dan akal sebagai alat untuk meraih pengetahuan ilmiah. Sekalipun sebelum penggunaan kedua alat ini telah terjadi konflik tajam di kalangan ilmuwan barat yang berlangsung cukup lama, yaitu sekitar 2 abad lamanya. Konflik ini terpola menjadi 2 aliran filsafat, ada rasionalisme dan empirisme. Kedua aliran filosofi ini masing-masing memiliki tokoh dan pendukung. Ya, misalnya aliran rasionalisme yang dipelopori oleh René Descartes yang berpandangan bahwa sumber pengetahuan yang dipandang menurut syariat ilmiah adalah menggunakan akal budi. Sebab akallah yang merupakan satu-satunya sumber pengetahuan yang benar. Pengetahuan diperoleh melalui akal tidak mungkin salah. Sedangkan aliran empirisme berpandangan lain. Mereka menyatakan bahwa sumber satu-satunya pengetahuan manusia adalah pengalaman indrawi, yakni pengalaman yang terjadi melalui dan berkat bantuan panca indera. Nah, dalam pandangan kaum empiris, panca indera memainkan peranan penting dibanding akal budi karena pertama, semua proposisi yang diucapkan manusia merupakan hasil laporan dari pengalaman. Kedua, manusia tidak memiliki konsep atau ide apapun tentang sesuatu kecuali yang didasarkan pada apa yang diperoleh dari pengalaman. Ketiga, akal budi hanya bisa berfungsi apabila memiliki acuan ke realitas atau pengalaman. Hal ini disampaikan oleh Krab dan Mikhail 2001. Akhirnya, konflik yang berkepanjangan antara kedua aliran filosofi ini, yaitu pendukung rasionalisme dan empirisme, akhirnya bisa didamaikan oleh seorang ilmuwan yang bernama Immanuel Kant, dengan cara melakukan sintesis terhadap keduanya, yang kemudian disebutkan dengan istilah kritisme atau rasionalisme kritis. Menurut Kant, terdapat 2 unsur penting yang ikut melahirkan pengetahuan manusia, yaitu panca indera dan akal budi.
Semua pengetahuan manusia tentang dunia bersumber dari pengalaman indrawi. Namun akal budi ikut menentukan bagaimana manusia menangkap fenomena di sekitarnya. Karena di dalam akal budi sudah ada kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan manusia menangkap dunia sebagaimana adanya, sedangkan kondisi-kondisi tersebut mirip dengan kacamata yang dipakai seseorang ketika melihat berbagai objek di sekitarnya. Nah, kacamata itu sangat mempengaruhi pengetahuan orang tersebut tentang objek yang dilihat. Ini menurut Crabbe dan Mikhail. Jadi demikian ya, bagaimana filosofi ya dalam Islam menyangkut tentang metode sarana yang digunakan dalam ilmu pengetahuan Islam. Selanjutnya insyaallah pada kuliah berikut kita akan belajar tentang klasifikasi ilmu dalam Islam, dan insyaallah mudah-mudahan pertemuan berikut kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat untuk melanjutkan kuliah kita. Demikian apa yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrum minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.